berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, pas di hari yang dipilihkan oleh Allah untuk kita semua pada hari Sabtu, hari yang insya Allah free untuk semua peserta, tanggal 6 bulan 6 tahun 2020. Sangat cantik, luar biasa. Ini pilihan Budian. Yeay. Oke. Dan kita mulai di jam 10:10. Baik, agar acara kita ini bisa terselenggara dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah SWT dan bisa menjadi catatan amalan kebaikan kita semuanya, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dan untuk teman-teman yang beragama lain, boleh silahkan berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Baik, kita mulai berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, semoga acara kita nanti sampai selesai berjalan dengan lancar, dan acara hari ini akan dipandu secara langsung oleh 12 anggota tim Sapu Lidi 12 yang nanti akan diperkenalkan oleh Pak Herdi. Pak Herdi sudah siap untuk memperkenalkan teman-teman kita Sapu Lidi 12? Siap, Mbak Nia. Oke, terima kasih. Dilimpahkan ke Pak Herdi. Silahkan Pak Herdi. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan Sapu Lidi 12. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul sambil reuni dan belajar. Kita akan berkenalan kembali dengan tim Sapu Lidi 12 yang sudah kenal, alhamdulillah. Yang baru kenal, semoga menjadi semakin bersahabat dengan Sapu Lidi 12. Oke, saya akan kenalkan yang pertama ini Bunda Dian Ansoriah dari Denpasar, Bali. Halo. Ya, ini langsung dari Bali, online. Oke, berikutnya dengan saya sendiri, Herdi Handoko dari Yogyakarta. Oke. Oke, berikutnya ada Mbak Nia sebagai moderator kita hari ini. Dari Jawa Timur nih langsung. Pasuruan. Mbak Nia. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mbak Ulan ini. Halo Mbak Ulan. Oh, ya. Dengan kerudung orange apa pink ini? Orange, oke, sip. Berikutnya ada Bu Ine. Ini Bu Ine di Cianjur apa di Bandung, Bu? Di Bandung, Mas Erdi. Ayo dong. Alhamdulillah, dari Bandung. Begitu muncul namanya disebut, salam ya, suaranya keluarin ya. Oke. Kita nggak dengar soalnya. Oke, berikutnya ada Bu Arti. Halo Bu Arti. Hey. Halo. Ya, ini artis kita dari Jawa Timur juga. Semakin gemuk. Semakin gemuk. Baik, berikutnya ada Bu Fiska ini dari Palembang nih. Hai, selamat pagi. Salam kenal semuanya. Pagi, Mbak Fiska. Oke. Berikutnya ada Bu Iha dari Bogor. Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke. Waalaikumsalam. Oke, setelah Bu Iha, berikutnya ada Pak Basri. Halo, assalamualaikum. Oke. Selamat pagi. Suaranya mantap. Ini dari ujung Sumatera ini. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Sudah ada belum pesertanya di Tanjung Pinang nih ya? Belum. Oh, belum. Oke. Berikutnya ada Bu Liza nih dari Cianjur. Mbak Liza. Bu Liza. Halo Bu Liza. Bisa ada? Ada, suaranya dimut. Mungkin masih terkendala dengan koneksi nih Bu Liza. Oke. Sudah muncul. Oke. Terakhir. Berikutnya ada Pak Vincent nih dari NTT. Pak Vincent udah on belum? Belum mungkin. Halo Pak Vincent. Oh, Pak Vincent mungkin masih cari sinyal ini. Masih ada. Oke, baik. Nanti
segera Pak Vincent dan kemudian Pak Lutfi nih dari Jakarta. Beliau salam saja katanya. Oke, baik. Ya, itu tadi tim Sapu Lidi yang saat ini bergabung dan kita akan reuni sambil belajar buat semuanya ini. Saya masih online dari atas kendaraan tapi kondisi berhenti, safety first. Ini saya sedang ya sekalian imunisasi anak ini. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Nia. Oke, baik Mbak Nia, silakan. Makasih Mas Herdi. Terima kasih Pak Herdi, luar biasa menyempatkan waktunya bersama putranya karena waktunya imunisasi. Tuhan Allah dapat tugas dari Sapu Lidi langsung berhenti dan bisa bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Baik, yang selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan Bu Fiska untuk menyapa teman-teman di seluruh Nusantara. Silakan Bu Fiska. Sebelum itu, teman-teman boleh buka speakernya. Oke, selamat pagi Oh, iya. teman-teman. Teman-teman Oke, silakan. Menjelang siang. Teman-teman silakan Terima buka. kasih semuanya. Silakan. Selamat buka. pagi teman-teman. Ini teman-teman yang luar biasa. Karena yang bisa masuk ke sini itu termasuk orang-orang yang beruntung ya. Termasuk teman-teman yang hebat, yang terpilih nih. Padahal kita rencananya udah 80 orang ya Bu Dian ya. Ternyata masih banyak itu di grup kita WA, masih bisa nggak masuk. Nah jadi ini yang masuk sekarang ini termasuk orang-orang yang beruntung. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita berkumpul seluruh Indonesia. Ada dari Tanjung Pinang itu ada 2 orang, ada dari Banyuasin 7 orang, nggak tahu nih jamaah Hai Banyuasin ya. Mana Mana Banyuasin? Banyuasin? Ada Bekasi 1 orang, Bekasi. Mana Bekasi? ada dari Bogor 2 orang, Bogor. ada dari Cianjur. Siap. Wah, di Cianjur banyak nih Mbak Nia, ada 27 Wow. orang. Wah, keren. Cianjur, Cianjur. Orang-orang yang pindah luar biasa Cianjur. Ada dari Bandung 1 orang, Bandung. ada dari Mojokerto ya. Ada dari Mojokerto 1 orang, ada dari Karimun Wow. 3 orang. Wow, ini Karimun. Karimun ya perjuangannya ada luar dari biasa. Mantau juga Mbak Nia 1 orang. Oke. Wow, ini jam berapa nih di sana sekarang nih? Ini masih ada di Karimun masih whip. ada. Oh masih Lamandau Bu. Ada dari Pali 10 orang. Hai Pak. Ada Cirebon 1 orang. Cirebon. Ada dari Magelang. Ada dari Semarang. Semarang, salam kenal. Iya, ada dari Sidoarjo 6 orang. Ada Lamongan. Ada dari Waalaikumsalam. ini ada dari Dongpu 1 orang Bu Nia. Ada Bu Nia. Keren, keren. Luar biasa. Ada Sumenep. Ini kemarin yang teman-teman ke sana ya. 16 jam. Siapa yang teringat dengan Sumenep? Ada lagi nih dari Majene 2 orang. Majene. Wah, luar biasa. Ini ada lagi nih dari ujungnya Urfa. Gorontalo 1 orang. Ada. Mana nih Gorontalo? Gorontalo, hai Kang. Oke, Ibu Terakhir Ine, kemarin Ibu di Dia. Kewalemo ada 5 orang. Ada Pohuwato 1 orang. Pohuwato. Ini yang luar biasa ada dari Kepulauan Sula. Ini 3 orang loh Mbak Nia. Wow. Wah, luar biasa. Ada juga dari Ternate 1 orang. Wow. Dan ini yang luar biasa sekali di sini di antara kita ini bukan hanya pendidik PAUD tapi juga ada para penilik, pengawas, dinas ataupun ada dosen PAUD Universitas PGRI Yogyakarta. Selamat datang. Selamat datang. Ibu dosen, Ibu penilik dan Ibu pengawas.
Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam kenal dari kami. Orang-orang yang mau memberi manfaat buat orang-orang teman-teman pendidik PAUD di seluruh Indonesia. Itu mungkin sapaan dari kami. Dan nanti terakhir Bu Dian ya, kita ada ucapan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah berhasil gabung di grup Zoom-nya kita. Ini baru ada 53 partisipan. Semoga bertambah lagi bagi teman-teman yang susah gabung tadi, mungkin ada kendala sinyalnya, masih kita tunggu ya, teman-teman. Jadi selamat bergabung, selamat temu kangen, dan menerima ilmu yang disampaikan oleh teman-teman hari ini. Kita hari ini sharing berbagi ilmu ya. Mungkin hanya itu Bu Nia, kembali ke Mbak Nia sebagai moderatornya. Terima kasih. Mbak Nia. Oke, terima kasih Bu Kafiska. Mbak Nia, saya terharu banget. Selamat. Tisu, ambil tisu. Ambil tisu. Bu Fiska itu ngomongnya mau bikin saya nangis karena benar-benar luar biasa. Ini banyak dari daerah-daerah yang kita pikir ya luar biasa lah. Saya salut. Silakan lanjut Mbak Nia. Baik, luar biasa. Budian bikin ketularan juga. Luar biasa, benar-benar. Tuh, Pak Vincent gabung tuh. Sangat luar biasa. Bertemu dengan teman-teman yang pernah tim satu ini ke sana, tapi ternyata ada teman-teman yang lain yang kita belum pernah ke sana dan bisa ikut gabung sama kita. Semoga nanti kita bisa berbagi di sana secara langsung, tidak secara online seperti ini, gitu ya Bu Dian ya. Oke, semoga keberkahan terlimpah untuk kita semua atas segala ilmu yang kita terima dan kita bagikan hari ini. Baik, selamat bergabung teman-teman, selamat bergabung bunda-bunda hebat, selamat bergabung wanita hebat yang luar biasa yang disampaikan Bu Rizka tadi. Di sini ada pendidik, ada penilik, pengawas, Masya Allah, dan dari dinas pendidikan serta ada dari dosen, Masya Allah, luar biasa. Baik, agar hati kita juga tetap menyatu dan kita sudah saling berkenalan bersama tim Sapu Lidi 12. Yuk kita akan sama-sama untuk menyampaikan salam Sapu Lidi 12 gitu ya Bu Dian ya, bersama-sama ya. Jadi akan dipimpin oleh Pak Vincent. Pak Vincent sudah siap ya? Sudah siap. Oke, silakan Pak Vincent. Halo, selamat pagi. Siang sudah di NTT sudah siang. Oke, di NTT sudah siang ya. Di NTT sudah siang. Gorontalo juga. Oke. Nah, oke, selamat siang buat teman-teman semua. Kita akan sama-sama kasih salam Sapu Lidi ya. Yuk kita sama-sama. Siap ya? Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian hashtag yang selanjutnya PAUD berkualitas, dan yang selanjutnya hashtag Merdeka Belajar. Jangan lupa PAUD P-nya besar, kualitas B-nya besar. Dan yang Merdeka Belajar M-nya besar dan B-nya besar. Untuk apa? Agar ketika kita akan melihat kegiatan kita seperti apa Sapu Lidi 12, maka jika kita akan menunjukkan hashtag itu, semua kegiatan akan tercover semuanya. Itu ya, jangan lupa ketika posting di media sosial, tambahkan hashtag Sapu Lidi 12, hashtag PAUD berkualitas, dan hashtag Merdeka Belajar. Sudah bisa dipahami ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya, seperti biasa kita juga seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita bisa mulai ya Bu Dian ya. Siap. Lanjutnya kita sudah masuk ke materi Merdeka Belajar. Mungkin kita mesti kasih tahu dulu, teman-teman kan tadinya memang kita mau temu kangen. Artinya teman-teman peserta saja, maksudnya yang sudah pernah ikut melesat gitu ya. Kita tujuannya pengen mengingat kembali, terus supaya nggak lupa dengan materi kita. Terus kita kepengen berbagi pengalaman, apa kesulitannya, mungkin ada ide baru gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa peserta yang belum pernah juga ikut
pelatihan ini, tapi kepingin tahu gitu. Jadi nanti materinya agak sedikit kita modifikasi, dan nanti kita akan benar-benar meminta teman-teman untuk yang sudah punya pengalaman untuk ikut berbagi. Jadi bukan hanya dari kita di 12. Kemudian untuk teman-teman yang baru ikut, itu nanti kalau misalnya kurang jelas atau apa, kita bisa diskusi di grup WhatsApp setelah ini. Dan kita bisa berbagi file juga di grup WhatsApp untuk mengapresiasi keikutsertaannya di kegiatan online kita saat ini. Oke. Baik Bu Dian, terima kasih. Begitu ya Bunda dan Yanda sekalian. Karena memang banyak sekali yang ingin mengikuti kegiatan ini, ternyata ada beberapa teman yang belum pernah ikut kegiatan kita tapi pengen gabung. Insya Allah diperbolehkan untuk gabung, berdiskusi bersama kita, tapi nanti ada waktu khusus pada saat di grup gitu ya Bu Dian. Ya. Tapi untuk saat ini kita akan bersama-sama sharing, bukan hanya tim Sapuli di 12 saja yang satu arah menyampaikan materi, karena materinya sudah dipelajari oleh teman-teman sebelum-sebelumnya yang bertemu kita secara langsung. Kita akan diskusi saja seperti yang disampaikan Bu Dian. Siapa yang sudah menerapkan, bagaimana penerapannya dan bagaimana kesulitannya, atau ada tambahan yang bisa membantu teman-teman yang lain, kita akan tukar pengalaman tentang itu. Agar tukar pengalamannya bisa saling interaktif seperti yang disampaikan Bu Dian tadi, maka mohon izin agar video beserta audio silahkan boleh dibuka semua gitu ya Bu Dian ya. Betul. Kecuali ada suara-suara dari luar yang mungkin itu bisa mengatur sendiri lah. Ya, mengganggu mengganggu teman-teman yang lain ketika fokus berdiskusi, mungkin bisa dimatikan dulu atau seperti apa baiknya. Baik, kita akan langsung. Iya Bu Dian. Jika teman-teman mungkin terganggu sinyalnya, teman-teman bisa mematikan videonya. Jadi gambar teman-teman nggak bisa lihat, tapi teman-teman masih bisa lihat slide kita gitu. Jadi dua-duanya bisa ditutup video dan soundnya. Baik. Baik, berarti menyesuaikan dari masing-masing daerah saja ya Bu Dian ya. Kalau misalnya bisa dibuka semuanya masih lancar, silakan dibuka. Kalau tidak, intinya nanti kita harus interaktif, bukan hanya kita 12 yang berbicara, tapi kita saling berbicara dan saling mendengarkan secara bergantian. Gitu ya Bu Dian? Ya. Baik, oke, bisa dimulai Bu Dian? Oke. Lanjut. Baik, kita akan masuk ke slide Merdeka Belajar. Tentang bagaimana Merdeka Belajar. Kira-kira teman-teman seperti apa sih, apa yang ada di dalam pikiran kita semua tentang Merdeka Belajar, apalagi yang sekarang sudah didengung-dengungkan oleh Bapak Menteri kita, Mas Nadiem gitu ya. Mungkin kita pikirkan dulu beberapa detik, atau ada yang mau disampaikan dulu oleh Bu Dian? Sebagai pembuka limbiknya, silahkan Bu Dian. Enggak, gini Mbak, di awal langsung aja ya Bu Dian. Di awal-awal didengungkan Merdeka Belajar itu banyak sekali polemik gitu ya. Ada yang belajar merdeka, nggak usah pakai jadwal, anak mau dibiarin aja, gurunya bebas dan sebagainya, itu merdeka. Dan ternyata bukan seperti itu gitu. Merdeka Belajar itu sebetulnya dari dulu tuh sudah ada istilahnya yang berpusat ke anak itu. Artinya anak-anak benar-benar dimerdekakan untuk berkreasi. Apa yang selama ini kita paksa-paksa mereka untuk melakukan ini itu, harus mencapai ini itu sudah keluar dari jalur berpusat ke anak, keluar dari jalur memerdekakan belajar anak. Tapi teman-teman mungkin punya pengalaman bagaimana sebetulnya Merdeka Belajar, apakah kita sudah sungguh-sungguh memerdekakan anak dalam belajar? Kita coba renungkan, lalu kalau memang sudah, apa contohnya? Boleh, ada yang mau berbagi, silakan. Oke, silakan yang mau berbagi, mungkin dari Bu Alemo. Bu siapa? Hadir siapa? Ada hadir siapa ya Bu Alem? Bu tadi sepertinya ada Bu Sunartin ya.
Gorontalo. Tadi baca. Bu Sunartin Gorontalo. Oh, Iya, Gorontalo. Gorontalo. Oke, yang dari Ayo Bu Alema. silakan. Silakan Bu Sunartin, boleh berbagi. Mungkin begini Mbak Nia, Bu Sunartin Ya, itu Bu Dian. adalah penilik. Pengawas Oke. TK. Pengawas TK, Mas Bun. TK, wow, iya. Wow, Iya. malah ini lebih luar biasa lagi. Nah, Yes. bagaimana pengalaman Ibu sebagai pengawas TK ketika Ibu mengawas di TK itu, Merdeka Belajar di TK, Ibu sudah lihat, sudah temukan belum ketika Monef gitu? Terima kasih Ibu Dian, teman-teman. Sesungguhnya apa yang diharapkan untuk Merdeka Belajar itu boleh saya katakan 25% lah, karena memang mereka perlu diedukasi gitu, karena kalau kami pengawas yang melakukan tidak terkoordinasi dari pemerintah daerah, maka sulit untuk melakukan perubahan. Itu mungkin dari saya, karena ada beberapa sekolah yang sudah mencoba, tapi tertular oleh kelompok lain yang saya katakan di sini tidak optimal melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah tim Sapuli disampaikan di tim melesat kegiatan materi itu, maka saya termasuk prihatin, Bu. Tetapi mungkin ada pengalaman untuk lingkungan keluarga saya sudah coba untuk ponakan, dia bermain, ini mungkin kategori Merdeka Belajar mungkin ya Bun ya. Itu kalau untuk monet, jadi saya katakan belum optimal, Bun. Terus terang saya katakan belum optimal. Masih seperti model dulu, belum optimal. Karena belum terpusat pada anak, karena umumnya guru menyiapkan alat permainan yang menurut mereka bentuk edukasi yang bagaimana dengan alat-alat yang sudah disetting kemarin, Bu, seperti itu. Ya. Jadi saya juga di sini mungkin bisa belajar lebih banyak dari teman-teman yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran lewat mungkin Ibu ini yang kami sudah ke sana kemarin, tetapi mungkin lewat kami pengawas yang akan nanti mengedukasi itu. Kalau kami di Gorontalo, Ibu Ismi sudah melakukan edukasi itu, tapi tetap kembali kepada gurunya sendiri. Seperti itu mungkin untuk gambaran dari kami di Gorontalo. Oke, jadi kira-kira terima kasih Bu Sunartin. Jadi kira-kira di TK ini mungkin di wilayah binaan ya, kita tidak bisa mengeneralisasi Gorontalo. Iya. Di wilayah binaannya Bu Sunartin di Gorontalo itu masih ada beberapa TK yang terlihat belum memerdekakan anak dalam belajar. Itu ya Bu ya, dengan berbagai kendala dan kesulitannya. Oke, contohnya tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Silakan ada lagi, mungkin satu lagi dari sudut pandang pendidik nih. Siapa ya kira-kira yang dari pendidik? Begini, dari peserta yang memang pernah ikut pelatihan ini saja dulu. Yang belum pernah ikut pelatihan melesat. Karena memang saat ini kita benar-benar ingin teman-teman nanti hasilnya adalah bagaimana bisa memerdekakan anak dalam belajar, tetapi dia bisa mencapai aspek-aspek perkembangan, termasuk di dalamnya muatan-muatan pengetahuan yang ada Bu Maria Ulfa dari Majene. Amri boleh? Oh, Amri boleh. Pak Amri, Bunda, silakan Pak Amri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amri dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada Ibu Kiska. Keren. Senang ada bapak-bapak semangat. Iya, jadi semangat. Ya gini, ini mungkin saya akan bercerita tentang kondisi yang terjadi di sekolah kita terkait dengan memerdekakan cara belajar anak. Jadi sekilas mungkin sama yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya tadi, siapa ya? Bu Sunarti, jadi memang dari Gorontalo. Ya itu. Jadi permasalahannya adalah kalau kami mungkin lebih kepada SDM ketika kami mengarahkan, ketika kami dukung,
untuk melakukan pembelajaran yang diinginkan, yang terfokus kepada anak gitu ya. Tapi para guru maupun SDM ini sepertinya susah untuk mencerna. Sehingga ketika kami briefing berulang-ulang juga susah. Lalu yang kedua, dia menerjemahkan dengan apa yang sudah kita susun konsep pembelajarannya itu melalui RPPH. Jadi fokusnya ke RPPH dengan pembelajaran ataupun yang sudah kita sepakati terkait dengan tema, lalu kemudian kita ajarkan. Artinya di situ nanti akan berpengaruh kepada penilaian yang ada dari 6 aspek perkembangan itu. Sehingga kadang-kadang memang kami mencoba untuk lakukan keberdayaan belajar anak itu, ternyata anak-anak juga masih harus diarahkan dan perlu bimbingan gitu. Jadi mungkin kendala-kendala yang ini. Sehingga kembali lagi dengan RPPH yang sudah kita bikin, lalu kemudian kita ajarkan kepada anak. Itu mungkin jadi itu yang kedua, SDM. SDM terus terang kami merasa sulit gitu ya. Sulit sekali untuk menggunakan SDM yang memang betul-betul handal walaupun sudah kita lakukan diklat-diklat, kemudian pelatihan-pelatihan. Itu mungkin kendala kalau kami ya. Mungkin Bunda Priska juga paham kalau daerah kami ini kan Pangkalan Balai Banyuasin itu dikatakan kota jauh, desa lewat gitu. Jadi menemukan SDM yang kemudian ingin kita, yang seingin dengan kita, yang menjadi cita-cita kita sesuai dengan apa yang kita inginkan itu ternyata luar biasa sekali. Itu mungkin pengalaman sedikit. Terima kasih Pak Amri. Dalam masalah Merdeka Belajarnya itu penekatannya kepada RPPH ya. Memang gini, kebanyakan orang mengira kalau sudah Merdeka Belajar berarti nggak perlu perencanaan. Itu salah. Nah, di dalam melesat ini nanti kita akan belajar juga bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang tidak perlu rumit-rumit, tetapi anak-anak juga akan merdeka dalam belajarnya. Jadi jadi meeting kita ini akan panjang, teman-teman. Jadi nanti kita sampai bisa belajar bagaimana perencanaan pembelajarannya, tapi tetap anak-anak merdeka belajar, guru juga merdeka dalam mengajar, dalam hal merdeka membuat RPP-nya, nggak sulit gitu. Oke? Ya. Terima kasih Bu Dia. Oke, makasih teman-teman. Cukup 2 ya sharingnya, jadi ada dari penilik, kemudian tadi dari ada yang sudah mengikuti pelatihan melesat, dan ada dari pengelola dan pendidik yang belum pernah ikut. Kita berbagi di sini saja. Jadi kesimpulannya Merdeka Belajar bagi anak itu apa dan bagaimana ya, Bu Maria? Sudah saya... Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, sangat rindu dengan Bunda. Akhirnya bisa tetap muka langsung melalui virtual. Oke, silakan Bu. Ya, Bunda. Kita ingin Ibu mau menyimpulkan dulu apa sih Merdeka Belajar bagi anak itu dan bagaimana? Ya, terima kasih Bunda. Merdeka Belajar ini menurut kami ini adalah di mana anak tidak merasa tertekan ketika dia berada dalam proses pembelajaran. Jadi anak melakukan itu dengan perasaan yang menyenangkan, tidak ada paksaan. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Jadi intinya kita harus membuat bagaimana anak itu belajar dengan menyenangkan, bahagia di sekolah, tidak ada tekanan. Terima kasih Bu Maria Alfa dari Majene. Terima kasih Bunda. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman yang sudah melakukan atau yang belum pernah pelatihan juga boleh. Yang sudah pernah pelatihan atau yang belum pernah, kalau punya video pembelajaran yang menunjukkan bahwa anak itu merdeka belajarnya, boleh kirim ke sini. Jadi ke WAG kita, nanti akan ada hadiah dari Sapulidi 12 untuk 2 orang yang pilih videonya dan akan di-share di Facebook. Keren. Hari ini Sapulidi 12 lagi bagi-bagi hadiah ya Bu Dian ya? Ya, bagi-bagi hadiah. Kan ikutan orang-orang loh zaman pandemik bagi-bagi rezeki.
Barakallah. Silakan Mbak Nia, saya serahkan lagi ke Mbak Nia. Baik. Selanjutnya masih bersama kita ya. Oke. Ya. Oke. Bu Fiska silakan. Lanjutkan Bu Fiska. Gantiin Mbak Nia. Oke, terima kasih. Kita sambil nunggu Mbak Nia, mungkin ada gangguan sinyal. Baiklah teman-teman, di kompetensi abad 21 ini salah satu sih strateginya kita. Sengaja kita kemarin bikin link, mengundang teman-teman itu melalui video. Ini kita mau membuat teman-teman itu siap nggak untuk memasuki abad 21. Kalau kita gampang sih, kalau mau teman-teman bisa masuk, kita langsung link aja dibagi. Nah ini kita sengaja bikin video agar teman-teman bisa hotnya itu bisa muncul lah gitu loh. Jadi dari kemarin masih ada yang bingung daftar, Bu nggak bisa daftar Bu, linknya nggak bisa. Nah itu teman-teman dilatih bagaimana supaya bisa, apa sih kendalanya. Nah itu salah satu strateginya kami Sapulidi, membuat mengundang teman-teman melalui video. Jadi teman-teman sekali lagi beruntung nih yang masuk ke sini, berarti udah siap ya Bu Dian ya masuki abad 21 nih. Oke. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut apa itu kompetensi abad 21 kita akan dengarkan. Ini siapa nih akan mempresentasikan? Bu Dian atau siapa nih? Kita akan nyanyi Mbak, nyanyi bareng-bareng. Nyanyi aja. Oh nyanyi ya? Kita akan nyanyi bareng-bareng. Oke. Teman-teman boleh Oke, nah ini kita akan menyanyikan lagu Tepuk 6C. Nah, untuk mendengarkan artisnya Sapulidi, kita punya artisnya nih. Suaranya lumayan menggebu-gebu atau mendayu-dayu. Yang tadinya ngantuk bisa Ayo tebak siapa tebak. Ayo, kira-kira artisnya Sapulidi siapa kira-kira? Yang sudah tahu, yang sudah pernah ikut kegiatan dengan kami pasti tahu. Siapa yang bisa menebak? Oke, maaf ini tadi sering TikTok di gimana? Oh, Pak Amri tahu ya siapa Pak Amri? Pak Amri tahu ya? Ima apa sering TikTok kan di Facebook. Silakan Mbak Warti. Baiklah teman-teman, kita persilakan buat Mbak Warti untuk membimbing kita. Lakukan tepuk lagu 6C. Terima kasih. Untuk kompetensi abad 21 biasanya kita suka jelasin. Nah, sekarang kita masukkan di sini aja ya, ditepuk ya. Udah siap teman-teman ya? Ya. Masih ingat gerakannya enggak? Saya ulang ya. Kita ulang ya, gerakannya aja nanti baru diikutin. Kalau pas critical thinking, kita begini kan kemarin kepalanya sambil manggut-manggut gitu kan? Itu critical thinking. Kompetensi 6C yang pertama. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi berarti kita begini tangannya. Oke. Masih inget ya, Pak Amri dengerin. Kemudian ada communication. Iya, karena tadi dia katanya TikTok, Mbak. Communication. Ya, communication berarti seperti orang berbicara, gini ya. Ya. Oke. Kemudian creativity. Creativity. Tangannya bergerilya begini. Gratil. Tangannya begini-begini. Orang Jawa Kemudian bilang gratil. apa? Ya, oke. Kemudian yang karakter building, kita hormat dulu, baru tangannya seperti orang berdoa begini. Oh, hormat. Gini. Bukan, gini dulu. Langsung. Namanya gini. Ya, gini terus berdoa. Oh, doa. Oke, siap. Terima kasih kan maksudnya. Ya. Ini ya. Kemudian citizenship baru hormat. Citizenship. Citizenship baru hormat. Ayo teman-teman yang lain diikutin. Ya, nasional gitu ya, nasionalis. Udah gitu ya, gerakannya ada 6 kompetensi. Critical thinking, collaboration, kita langsung saja ke tepuknya. Oke. Ya, mulai ya. 1, 2,
3. Tepuk lagu 6C. Yang pertama, Critical thinking. Oh, Mbak Warti lagunya dulu, Mbak. Mbak Warti lagunya dulu. Sendiri, contohin sama lagu dan tepuknya. Baru kita Jadi modeling dulu. Ya, Mbak, silakan. Tepuk lagu 6C. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, collaboration. Yang ketiga, communication. Yang keempat, creativity. Yang kelima, character building. Yang keenam, citizenship. Itulah kompetensi pendidikan abad 21. Oke, sekarang sama-sama ya. Teman-teman, tanpa gerakan, tanpa tepuk. Oke. Ya. Yang pertama. 1, 2, 3. Yang pertama. critical thinking. Naik langgarnya ya. Ulang. Ya, 1, 2, 3. Yang pertama. Tepuk lagu 6C. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, Yang communication. Yang keempat, creativity. Yang kelima, karakter building. Yang keenam, citizenship. Itulah 6 kompetensi pendidikan abad 21. Ini yang speakernya out, saya sudah lihat pada bergerak ya, nggak apa-apa. Oke, cukup ya Mbak Dian, nanti biar dipraktekin. Oke, nanti kita praktekkan bareng-bareng. Jadi teman-teman, kalau biasanya di mana-mana itu orang menyebutnya hanya 4C ya. Ini Bu. Oke, sekarang sudah mute. Saya akan share videonya Pak Nadiem tentang 3 kompetensi yang paling mendasar yang dibutuhkan di dalam pendidikan di Indonesia. Makanya topiknya cuma 2. Silakan. Selamat. Makanya topiknya cuma 2. Satu adalah literasi, yaitu kemampuan bukan membaca, kemampuan memahami konsep bacaannya. Dan yang kedua adalah numerasi, yaitu bukan kemampuan menghitung, tapi kemampuan mengaplikasikan konsep hitung berhitung di dalam suatu konteks yang abstrak atau yang nyata. Ya, ngerti perbedaannya ya Bapak Ibu, ini merupakan suatu fundamental, suatu kompetensi fundamental. Kenapa kita pilih literasi dan numerasi? Karena ini 2 area fundamental, foundational, di mana semua mata pelajaran itu hanya bisa mencapai pembelajaran yang real kalau dia bisa memahami logikanya literasi dan numerasi. Jadi ini adalah kayak kompetensi inti gitu untuk bisa belajar apapun, untuk bisa belajar fisika, IPS, matematik, bahasa, sastra, sejarah, semua hal, informatika, ya. Jadi ini adalah basisnya. Oke, sudah puas lihat Pak Mantri yang ganteng? Udah lumayan. Silakan teman-teman boleh membuka lagi soundnya kalau mau bicara. Oke, sekarang ini. Oke. Baik.
Kita nyanyi lagi, bergerak lagi sama artisnya lagi. Bu Arti sudah siap? Yes. Bu Arti, oke, kita mau bergerak lagi nih tentang lagu Pohon Apel yang Kecil. Biar kita tahu tentang apa yang disampaikan oleh Pak tadi. Silakan Bu Arti. Ya, oke. Kita bagian nyanyi-nyanyi gitu ya? Bu Arti suaranya nggak begitu jelas apa tepatnya gitu ya? Halo, Jelas tes? kok suaranya. Jelas. Jelas. Ya, oke. Kalau orangnya nggak jelas nggak apa-apa, yang penting suaranya ada, biar nggak kayak hantu. Oke, biasanya kan kita bergerak pohon apel itu kita biasanya sambil berdiri ya. Nah, sekarang kalau bergeraknya sambil berdiri pasti jatuh semua tuh laptop sama HP. Jadi, sekarang kita nyanyi lagu Pohon Apelnya, masih ingat? Si Aku pohon apel yang kecil. Itu lagunya ya. Ini Yang lain dahanku, ini rantingku. Mungkin Dahannya yang mana, Mbak? Bentar, ini sairnya dulu. Unmute dulu Bunda. Bu Arti, maaf. Udah unmute. Yang untuk yang teman-teman yang lain, karena kan kita mau nyanyi bareng-bareng nih. Semuanya Ya. masih mute kan? Yuk di unmute lagi. Ayo bernyanyi Nah, dengar suara lagi. Ya. Yuk. Yuk. Aku patah ke kanan, krek, krek, krek. Aku patah ke kiri, krek, krek, krek. Oke. Sip. Seperti itu ya lagunya. Dahannya pakai apa Bu Arti dahannya? Cuman karena kita itu cuman duduk, jadi yang bisa bergerak kan kepala kita. Nah, jadi gerakannya pakai kepala ya. Siap. Dahannya kepala, oke. Dahannya kepala. Ya, udah. Rantingnya? Zombie. Rantingnya pakai tangan kiri aja. Ini ranting. Ini ranting. Sip, Ya. sip. Rantingnya mana semuanya? Oke. Ini ranting Keren, tuh. ya. Rantingnya bergerak. Terus patah ke kanan ya sama. Patah kanan kita saja, nggak usah ini, nggak usah bingung-bingung itu kanan itu kiri, nggak usah. Kanannya ibu aja, kanan bapak ya, kanan, kiri kiri. Layu, ekspresinya layu, kepala ditekuk. Jangan layu, matanya melirik laptop, nggak usah. Pokoknya layu selayu-layunya kayak orang puasa Iya. gitu. Gitu ya. Udah, kita bisa mulai. Siap-siap yang foto siapa? Aduh, siap. Oh, yang foto siap. Kita lihat Ya. yang layu terus matanya melirik siapa. Ya. Oke. Siap, 1, 2, 3. Aku pohon apel yang kecil. Ini dahanku, ini rantingku. Aku patah ke kanan, Krek, 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 krek. Tahan dulu. Halo. Belum. Tahan dulu. Yang madu Warti, oke? Sabar dulu. Oke. Kanan. Ayo, kanan dulu. Enggak. Capek. Capek, oke. Kembali ke tengah dulu pelan-pelan. Oke. Aku patah ke kiri. Aduh, enak. Rasakan lehernya yang kebanyakan lihat HP. Tahu Ya. aja. Kembali ke tengah pelan-pelan. Udah? Oke. Sekarang kita patah ke depan. Aku patah ke depan. Krek, 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 krek. Lihat bawah, nggak usah melirik-melirik. Ya, sudah. Udah? Dah. Aku patah ke belakang. Krek, krek, krek. Oke. Beneran. Lihat atas beneran. Enak? Wow. Amri belum. Enak. Ayo Pak Amri, dan nggak ke usah atas ada jambu. Aku lihat kipas angin. Kembali
Kembali ke tengah, oke? Jika tak disirami awas, aku rayu. Rayu. Aku disiram, jangan lama-lama. Jika aku nanti keburu mati. disiram, aku Oke, terima kasih. Oke. Kembalikan Mbaknya. Oke, seru banget ya. Gimana rasanya? Sudah terlatih ke Mantul. kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang? Enak. Lehernya seger. Lehernya seger lagi. Ketahuan mana yang kebiasaan lihat HP nunduk, mana yang kebiasaan lihat HP dongak gitu ya Bun. Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya tentang high order thinking skill atau HOTS. Oke. HOTS. Jadi benar-benar dalam pengaturan Allah menurut saya ya. Kenapa? Sekarang dengan kondisi yang sekarang ini sepertinya Allah sudah mempersiapkan dengan menteri yang udah terbiasa dengan online gitu ya Bu Dian ya. Ternyata emang benar dengan kondisi yang seperti sekarang ini kita yang nggak diperbolehkan bertemu dengan banyak orang, sampai-sampai pertemuan pun harus berjuang untuk mendapatkan link, ada yang pakai screenshot seperti yang disampaikan Bu Fiska tadi. Nah itu ternyata di dalam 10 di 12 juga kita diajak untuk berpikir tingkat tinggi seperti ini. Oke, bagaimana berpikir tingkat tinggi untuk anak usia dini seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama langsung dengan Bu Dian. Ya Bu Dian ya? Enggak, ini kita langsung praktek aja. Jadi gini, high order thinking is langsung praktek ya. Oke. Jadi kita tuh selama ini kebiasaan Oke. kan. Ya, maaf. Tunggu, selama ini kita kebiasaan itu kalau bicara sama anak. Suaranya terputus-putus. Suara siapa? Saya? Iya. Saya sepertinya memang kayak punya saya nih. Enggak. Suara saya. Sekian bagus sinyal. Oke. Jadi gini, biasanya teman-teman kebanyakan kita itu jadi guru tuh senangnya bertanya menguji anak atau basa-basi. Jadi pertanyaannya tuh basa-basi atau menguji. Ya enggak? Jadi kalau dengan bagaimana kita berpikir tingkat tinggi supaya anak juga berpikir tingkat tinggi, maka kita juga sebagai guru harus mampu itu. Artinya pertanyaan kita ke anak bukan hanya sekedar apa itu nak, terus habis itu tidak ada lanjutan pertanyaan lagi. Nah, teman-teman sudah tahu 5W1H? Sudah tahu 5W1H belum? Tahu ya? What, why, dan kawan-kawan. What, why, dan kawan-kawan. What, when, where, why, who, dan how. Ya, apa, mengapa, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, itu yang kita ajukan ke anak-anak. Tapi sekarang kita pengen praktekkan dulu bagaimana 5W1H itu kemudian muncul muatan melesatnya. Ya, melesatnya itu kan matematik, engineering, literasi, eksistensi, science, art, dan teknologinya masuk di sana. Silakan, siapa nih yang mau praktekkan nih? Saya. Pak Vincent dan Bu Fiska. Oke. Oke. Dan Bu Fiska. Halo Pak Vincent. Halo, selamat siang Bu Fiska. Selamat siang Pak Vincent. Oke. Perkenalkan, saya Vincent dari Negeri Batas Tanpa Batas di Timur. Saya perkenalkan dari negeri yang ada batasnya. Oke. Kita langsung praktek ya. Siap, Pak. Bu Fiska bisa lihat yang ada gambar di sebelah kanan bawah.
Oh bisa, Ini sepertinya slide ya. bisa. Oke, Ya. oke. Apa yang dilihat Bu Fiska di sudut kanan bawah? Saya melihat ada gambar roket, Pak. Oh, ada gambar roket ya. Ya. Ada berapa warna itu? Ada merah, putih, ada gambar orang juga, Pak ya. Oh, Ada iya, warna hijau, abu-abu, hitam. Ada 6 warna, 7 warna, 7. Ya, bisa dilihat ya. Kalau melihat arah roket itu dia kalau lihat dia bertolaknya dia dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Oke. Dari bawah ke atas ya. Itu di dalam yang di bawah itu ada berapa orang itu? Kalau yang saya lihat dari sini ada 3 orang, Pak. Ada 3 orang. Kira-kira mereka sementara melakukan apa itu? Sepertinya ini sedang belajar, ada gurunya 1. Terus ini ada 2 orang ini lagi sedang belajar ya, Pak ya? Kalau saya lihat dari sini. Jam berapa ini? Jam 12 mau dikumpul. Pak, Mbak Dian sudah cukup? Demikian? Oke, cukup. Oke. Teman-teman, jadi melesat itu matematik, eksistensi, literasi, engineering, science, art, dan teknologi itu akan terlihat ketika anak bermain, lalu kita akan kaitkan dengan melesatnya. Mungkin tadi belum dijelaskan juga yang mungkin teman-teman yang baru bergabung dan belum pernah ikut pelatihannya, melesat itu adalah muatan pembelajaran. Kalau teman-teman dulu mungkin hanya mendengarnya adalah 4 saja, ya, STEM, 5 ya, science, teknologi, engineering, art, teknologi, matematik, STEM, science, teknologi, engineering, art, teknologi, dan matematik. Nah, kalau kita tambahkan dengan eksistensi dan literasi. Kita tambahkan eksistensi dan literasi. Eksistensi itu kaitannya dengan karakter building-nya tadi, yang 6C. Teman-teman mungkin masih ingat yang 6C. Itu ada karakter building dan citizenship, itu masuknya di eksistensinya. Kemudian literasinya itu masuknya di dalam kompetensi literasi yang kita tahu Indonesia masih sangat rendah literasinya. Makanya setelah diotak-atik huruf-hurufnya dari STEM menjadi melesat gitu ya. Jadi melesat itu adalah singkatan dari 7 muatan pembelajaran yang kalau di mana-mana hanya ada 5, kita tambahkan eksistensi dan literasinya. Jadi seperti itu. Ini mengulang kembali teman-teman yang sudah pernah dan menginfokan kepada teman-teman yang baru mengenal ini melesat gitu ya. Jadi ini bukan pendekatan, bukan model pembelajaran, bukan sesuatu yang baru. Jadi sudah ada, sebelumnya adalah STEM, dan literasi kita sudah tahu juga, sangat digembar-gemborkan tentang gerakan literasi, dan kemudian karakter building-nya sangat terus digalakan oleh Kemendikbud untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang kita tahu sendiri sekarang sudah agak carut-marut gitu ya. Kita nggak perlu lah merefleksi betapa carut-marutnya di negara ini, mulai dari anak-anak sampai remaja yang saling membuli, kemudian di pemerintahannya seperti apa, di perwakilan rakyatnya seperti apa, itu sudah kita saksikan sendiri sehari-hari, dan itu memang harus diperbaiki. Makanya kita benar-benar yakin dengan menambahkan muatan pembelajaran eksistensi ini, kemudian ditambah literasinya, ini bukan berarti kita mau menyalahkan yang sudah ada dengan STEM-nya, bukan, itu tetap ada, cuma kita tambahkan dengan literasi dan eksistensinya. Begitu ya teman-teman, kira-kira untuk informasi yang
baru mengikuti ini. Kadang-kadang apaan sih melesat gitu kan? Mungkin yang lama yang pernah ikut juga masih keliru memaknai bahwa itu sebetulnya bukan pendekatan pembelajaran atau model. Oh, belajarnya model melesat. Oh, belajarnya pendekatan melesat. Bukan. Belajarnya tetap belajarnya melalui bermain, kemudian menggunakan proyek dengan loose part, lalu muatan pembelajarannya itu ada 7, yaitu yang tadi sehingga kita singkat menjadi melesat. Gitu, ya. Oke, silakan Mbak Nia. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut. Pembelajaran Siapa yang sudah pernah. Pak Amri, tolong ditutup dulu mic-nya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Amri. Mungkin Silakan. teman-teman yang sudah pernah ikut kegiatan dengan Sapu Lidi yang melesat, mungkin sudah kenal dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, bagi yang belum, ini alhamdulillah dapat ilmu baru lagi nih dari kita teman-teman Sapu Lidi. Boleh nanti kalau kurang paham di sini seperti yang dikatakan Budian akan kita bagikan lewat WA group. Baik, untuk lebih memperjelasnya, kita dengarkan contoh realnya dari salah satu teman kita Sapu Lidi, Bu Ine, yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini di lembaganya. Kepada Bu Ine kita persilahkan. Siska dengan Budian yang selanjutnya. Oh, ini dulu ya. Faktor pendukung saya harus tegaskan dulu sebelum Bu Ine. Saya harus tegaskan dulu 4 hal penting. 4 hal penting kalau Merdeka Belajar dengan muatan melesat itu ingin dibangun sehingga 6C-nya bisa terwujud, dengan high order thinking skill-nya bisa diterapkan, itu harus ada 4 faktor pendukung. Yang pertama, pembelajarannya harus berbasis proyek. Jadi kalau pembelajarannya masih didikte, masih disuruh sama gurunya, semua sama, gunting, melipat sama, menggambar semua, atau 4 kelompok, 15 menit, pindah, selesai, tidak selesai, pindah. Itu nggak akan terjadi. High order thinking skill-nya, kemudian 6C-nya, dan sebagainya, melesatnya tidak ada. Kemudian loose part, itu adalah bahan pembelajaran dari lingkungan sekitar. Jadi, di dalam, untuk bisa membangun yang tadi, 6C, kemudian, dan seterusnya, itu harus ada loose part. Jadi guru-guru sekarang ini nggak perlu lagi harus beli LKS, beli kertas banyak-banyak, ya kertas lipat dan sebagainya. Tapi carilah bahan-bahan belajar dari lingkungan sekitar. Nah, itu namanya loose part. Kemudian dukungan yang ketiga adalah coaching. Jadi kalau tadi saya mengajak 5W1H, pertanyaan-pertanyaan dengan 5W1H, itu adalah bagian dari keterampilan coaching. Jadi guru-guru saat mendukung anak ketika anak bermain itu melakukan tanya jawab yang lebih luas, lebih jauh, lebih dalam, dan tidak memberikan kunci jawabannya ke anak, tetapi mengajak anak untuk berpikir kembali terhadap jawabannya. Ketika anak bertanya, kemudian guru akan mengembalikan lagi pertanyaannya dengan pertanyaan berikutnya. Nah, dukungan yang keempat adalah faktor yang keempat itu parenting. Jadi orang tua itu harus dilibatkan. Jadi misalnya orang tua bisa diajak untuk mengumpulkan bahan loose part-nya. Kemudian orang tua bisa diajak untuk bagaimana melakukan di rumah dukungan. Nah, sebelum video dari Bu Ine, kita simpulkan dulu. Kita simpulkan dulu, ya. Oke. Nanti ada videonya kan ya Bu Ine ya? Ya. Oke. Oh, videonya nanti pada saat masuk di parentingnya. Oke, kira-kira itu. Silakan dari seluruh sesi pertama ini, sebelum kita masuk ke praktikalnya, bagaimana mempraktekannya, secara teori ini mungkin bisa disimpulkan dulu, Pak Vincent. Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama di otak kita harus kita melesat dulu ya. Nah, kita semua melesat dengan dasar yang harus kita pijak adalah apapun yang kita lakukan harus dengan pembelajaran berbasis proyek.
di mana harus sesuai dengan prinsip pembelajaran PAUD. Nah, untuk mendukung proses prinsip pembelajaran PAUD ini itu dengan memakai sebagai bahan pembelajaran dengan LOSPARK. Jadi kita berharap seperti dijelaskan Budian tadi, jangan beli lagi. Boleh beli, tetapi harus memanfaatkan apa yang dimiliki di sekolah. Terus yang berikut, kita juga harus mempunyai pola pikir melesat yang tadi saya tegaskan pertama, dengan cara berpikir yang lebih tinggi lagi, supaya kita bisa menjalankan proses pembelajaran berbasis proyek bisa berjalan dengan baik dan benar. Dan jangan lupa peran guru di dalam proses pembelajaran itu sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak itu tetap di bawah bimbingan dari guru. Dan semua ini bisa berhasil kalau kita tidak memerankan peran yang terakhir adalah parentingnya. Bagaimana pelibatan orang tua dalam mendukung proses pembelajaran berbasis proyek. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke. Sorry, ini saya menyimpulkan dari kesimpulan yang paling akhirnya nih. Kan anak-anak melakukan project based learning ya, melakukan pembelajaran berbasis proyek. Jadi apapun yang dilakukan anak, entah hanya bikin dari satu botol, kemudian dia kasih pita dan sebagainya, terus dia bilang ular, itu merupakan proyek. Ketika anak melakukan itu, muncul gagasan dari dia, itu pasti gagasannya dari dia kan, kemudian kemauannya juga ada, dan dia melakukan tindakan secara mandiri. Jadi itu dasarnya untuk bisa kita melihat, oh ini project based learning. Ketika project based learning dilakukan, pasti muncul kreativitas. Ketika anak menemukan, kalau bikin ekornya pakai apa ya, dan sebagainya, dia akan berkreasi, oh pakai ini aja, dan itu kemampuan memecahkan masalah. Di sana selama proses itu, maka melesatnya tuh ada. Jadi di sini ada matematiknya, ada eksistensinya, literasinya, engineeringnya, sainsnya, art, teknologi. Matematik itu kaitannya dengan hitungan, dengan angka, huruf, dan sebagainya. Ketika anak mengukur berapa panjang pita yang dia butuhkan, ketika dia mengukur berapa banyak lem yang harus dia pakai, dan seterusnya. Kemudian eksistensinya itu bagaimana dia menghargai karyanya, menghargai orang lain, menghargai benda-benda yang biasanya harusnya dibuang begitu saja, dia bisa berkarya dengan benda yang harusnya sudah tidak terpakai lagi. Literasinya akan muncul ketika dia mengamati bahwa ular itu ada belangnya dan sebagainya, itu bagian dari literasi, kemampuan mengamati, membaca lingkungan, membaca alam sekitar. Engineering itu kaitannya dengan cara. Bagaimana anak menggunakan tangan dan kakinya, menggunakan pikirannya, menggunakan jari-jarinya untuk melakukan sesuatu, itu adalah cara dia. Cara dia membuat sesuatu, membuat ular dari benda-benda yang ditemukannya. Sains itu kaitannya dengan perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi. Anak akan belajar botol yang tadinya tidak ada gunanya, kosong, terbuang, dan sebagainya, berubah menjadi sesuatu yang menarik, mainan, berupa mainan ular-ularan yang dia ciptakan sendiri. Dan art itu kaitannya dengan seni. Pasti dia akan berpikir bagaimana ularnya itu menarik. Mungkin belangnya tadinya cuma hitam, kemudian ditambahkan lagi dengan pita warna lain sehingga berwarna-warni. Teknologi itu kaitannya dengan alat. Alat yang digunakan anak untuk berkarya. Maka ketika anak berproses dalam project based learning, ini pasti melesatnya ada. Kemudian ketika dia menyelesaikan masalah, dia menemukan sesuatu, high order thinking skill-nya itu ada di sana, ditambah lagi dengan 6C-nya. Ini penguatan saja, Mbak. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih kuat lagi bahwa sudah nggak ada zamannya lagi. Belajar itu, ayo ikutin Bu Guru tahu segalanya. Kalau nggak persis sama Bu Guru, salah. Melipatnya harus seperti ini. Kalau enggak, sini Bu Guru yang buatin. Supaya nanti orang tuanya bisa lihat karyanya bagus. Karena itu bukan karya anak. Nah, itu udah nggak ada zamannya lagi.
ya. Aku banget itu dulu. Itu dulu banget. Jadi Jadi zamannya lagi pakai LKS ya. udah nggak ada lagi itu. Nah, dan jangan takut untuk berubah untuk melakukan itu. Yakin bahwa dengan anak melakukan sesuatu, membuat sesuatu, maka ini semua akan muncul di dalam diri anak. Teman-teman percaya bahwa di Jepang itu dia bisa menciptakan robot persis seperti manusia, persis seperti anak, tapi yang tidak dia bisa ciptakan adalah gagasan, kemauan, tindakan, kemandirian. Robot nggak punya gagasan sendiri, robot nggak punya kemauan sendiri, dia nggak bisa bergerak mandiri kalau tidak dengan remote. Robot tidak punya kreativitas, tapi anak Indonesia kita bikin jadi robot. Sakti ya orang Indonesia ya. Oke. Ada Mbak Marijan soalnya. Kita bernari dulu tuh, ada Mbak, ada Bu. Terima kasih penjelasannya Bu Dian, luar biasa. Oke teman-teman, kita selingan lagi dengan menyanyi lagi, menari-menari bersama artis kita. Kembali kita silakan. Mbak Marti, kita persilahkan. Ini ada musiknya kan? Ada. Kasih nah, supaya gayang dikit goyangnya. Ada. Ada kan? Berdiri. Ya, iya ya. Cuman itu aja gerakannya Marina.